Mas kawasan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang sudah berada di penghujung Ramadan. 20 hari sudah akan hampir selesai dan tuntas. Dan di hadapan kita akan tersisa 11 atau 10 hari dari hari Ramadan. Dan kaum muslimin, di setiap penghujung Ramadan, di sepanjang tahun, di setiap tahunnya, di penghujung Ramadan, manusia selalunya akan terbagi menjadi dua golongan atau dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang marhum maqbul, dan kelompok yang kedua mahrum makhzul. Kelompok yang pertama marhum maqbul, yakni kelompok yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesolehan mereka, karena antusiasnya mereka melakukan amal-amal kebaikan. Sedangkan kelompok yang kedua adalah mahrum, yakni terhalang kebaikan,
mahzul, lagi terhina. Kelompok ini adalah kelompok yang tidak peduli dengan bulan Ramadan yang ia lalui. Kaum muslimin, bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang memanfaatkan hari-harinya di bulan Ramadan dengan ketaatan, dengan penuh kebaikan, maka tidak ada yang terpikir di benak mereka untuk menghadapi sisa dari Ramadan ini selain adalah pertanyaan bagaimana caranya supaya bisa tetap istiqomah, bagaimana agar bisa tetap melakukan amal-amal kebaikan hingga di penghujung Ramadan. Mengingat orang-orang yang ada di sekitar sudah mulai rontok dan berguguran, sudah mulai tidak bersemangat, sudah tidak mulai lagi melakukan amal-amal kebaikan. Ya, sudah mulai futur, sudah mulai tidak kencang lagi. Adapun mereka yang mengabaikan hari-hari Ramadan dengan kemaksiatan, mereka mungkin tidak memaksimalkan bulan Ramadan dengan baik. Besar kemungkinan pertanyaan yang ada di benaknya adalah, masih adakah kesempatan untuk melakukan kebaikan? Masihkah ada jalan untuk menyusul orang-orang soleh yang ada di kelompok yang pertama? Masihkah memungkinkan mereka meraih kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan dari hari yang tersisa? Jawabnya, masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Wahai kaum muslimin yang masih melalaikan atau yang melalaikan hari-hari yang lalu dari bulan Ramadan, masih ada hari yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh salah seorang sahabat, ayatakafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asral awal min Ramadan. Nabi pernah iktikaf di 10 awal Ramadan, bukan di 10 akhir. Fa'takafna ma'ahu. Lalu kami para sahabat ikut beriktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu Jibril. Lalu Jibril pun mendatangi Nabi dan berkata, "Innal ladzi tatlubu amamak." Yang kau cari sebenarnya ya Muhammad ada di depanmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beriktikaf di 10 pertengahan. Fatakafna ma'ah. Kami para sahabat Nabi pun ikut beriktikaf bersama Nabi demi mencari sebuah keutamaan di 10 pertengahan Ramadan. Fatahu Jibril. Jibril pun datang dan berkata, "Innal ladzi tatlubu amamak." Yang sebenarnya yang kau cari ya Muhammad adalah 10 yang kau cari ya Muhammad ada di depanmu. Maka Nabi pun beriktikaf di 10 terakhir Ramadan. Kaum muslimin, ya, bahwa di 10 terakhir Ramadan ada kemuliaan, ada kebaikan besar. Wabil khusus bahwa di 10 terakhir Ramadan ini, di hari-hari ganjilnya, di malam-malam ganjilnya, akan turun malam yang disebut dengan, akan terjadi malam disebut dengan malam Lailatul Qadar. Jadi di sana ada keutamaan kaum muslimin. Oleh karena itu kaum muslimin, untuk memanfaatkan 10 terakhir Ramadan ini secara maksimal dengan melakukan amal-amal ketaatan dan amal-amal kebaikan, maka kami wasiatkan 3 hal, 3 perkara agar kita betul-betul bisa meraih kebaikan-kebaikan yang tersisa. Kaum muslimin, orang kalau biasanya pacuan kuda, ya pacuan kuda atau balapan motor, balapan mobil atau apa saja, kalau sudah di
bagian-bagian akhir, sudah menit-menit akhir, mereka semakin kuat memacu kendaraannya, semakin mengencangkan kendaraannya, karena tahu bahwa sebentar lagi akan finish. Oleh karena itu kaum muslimin, kita karena sudah 20 ini sudah hampir habis, ya, tinggal 10 yang tersisa, maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Kami wasiatkan 3 hal. Yang pertama, kaum muslimin, carilah tempat yang terbaik. Carilah tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik itu kaum muslimin bukan mall. Sebagaimana para ibu-ibu sekarang menganggap bahwa tempat terbaik saat ini dekat Idul Fitri adalah mall, pasar. Bukan tempat-tempat hiburan, bukan. Tetapi tempat yang terbaik itu kaum muslimin adalah masjid. Masjid itu tempat yang terbaik. Mengapa masjid tempat yang terbaik? Lantaran Nabi SAW bersabda, ahabbul bilad ilallah azza wa jalla masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Sementara tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Adalah pasar. Kaum muslimin, mengapa masjid tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di masjid itu tempat di mana nama Allah diagungkan, dipuja dan disanjung. Di masjid kaum muslimin, di sana diajarkan tentang halal haram, tentang ilmu-ilmu syariat. Masjid ini dibangun atas dasar ketakwaan. Di masjid inilah adalah cikal bakal munculnya para alim ulama. Dari masjid. Di masjid anak-anak kita belajar Al-Quran. Pemuda-pemuda kita mendengar ilmu dari para alim, daripada ustadz, daripada kiai. Ya. Dan yang paling penting, Nabi menyebutkan masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sebagai bentuk kesempurnaan keimanan kita kaum muslimin, kita berupaya mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika Nabi menyebutkan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar, bukan berarti tidak boleh masuk ke pasar. Boleh masuk ke pasar, tetapi ada aturan-aturan. Mengingat pasar ini tempat orang berdusta, tempat orang berkhianat, tempat orang bersumpah palsu, tempat orang melakukan keburukan-keburukan yang lainnya. Ya, oleh karena itu Nabi menyebutkan seburuk-buruk atau tempat yang dibenci oleh Allah adalah pasar. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis, kalau bisa jangan kalian yang pertama kali masuk pasar, dan jangan juga orang yang paling terakhir keluar dari pasar. Nah, kalau untuk masjid, upayakan kita yang pertama masuk masjid. Ya, pulang terakhir itu lebih mantap. Nah, khusus untuk di bulan Ramadan ini kaum muslimin, jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Ketika Nabi menyebutkan masjid sebaik-baik tempat, sementara pasar adalah seburuk-buruk tempat. Nah, sekarangnya dibalik. 10 terakhir Ramadan, kaum muslimin hilang di masjid. Mereka membanjiri pasar-pasar. Lihat, salat tarawih sepi, salat subuh sepi. Ya, karena tadinya sudah semangat, setelah itu kendor. Ya, jadi tidak istiqomah. Jadi jangan dibalik kaum muslimin. Justru di penghujung Ramadan ini pasar lebih ramai daripada masjid. Jadi bisalah diatur sedemikian baik di program untuk urusan beli baju baru, untuk jamuan nanti bisalah kita upayakan sebelum Ramadan sudah dipersiapkan. Jadi ketika masuk bulan Ramadan sudah siap ya dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Kaum muslimin, kenapa masjid adalah tempat yang terbaik? Sebab orang yang datang ke masjid akan mendapatkan jamuan istimewa.
Yang berbeda ketika kita berkunjung ke rumah teman-teman kita, saudara-saudara kita. Mungkin kita dapat jamuan, tapi jamuannya ya ala kadarnya. Namun kalau kita ke masjid kaum muslimin, kita dapat jamuan yang istimewa. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, "Man ghada ilal masjid aw raha." Barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau di waktu petang. Ya, di waktu pagi atau di waktu petang. Apakah itu dalam rangka untuk sholat atau dalam rangka untuk menuntut ilmu, pokoknya pergi ke masjid, ya, dalam rangka kebaikan. A'addallahu fil jannah nuzulan. Allah Subhanahu wa taala persiapkan di surga nuzulan. Bisa dibaca nuzul, bisa dibaca nuzlan, nuzlah. Kalau nuzul berarti persinggahan di mana kita bisa berehat di dalamnya. Kalau kita bisa sebut hotel. Jadi diberi hotel, tempat singgah hotel. Tapi kalau nuzlah berarti hidangan yang diperuntukkan untuk tamu. Ya, alias apa? Kaum muslimin, setiap kali kita ke masjid, ya, setiap kali kita ke masjid, ke salah satu rumah dari rumah Allah, dengan tujuan apapun yang penting kebaikan, baik di waktu pagi ataupun di waktu petang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan kita tempat singgah berikut dengan jamuan-jamuan yang nikmat di surga nanti. Alias bahwa orang ini akan masuk surga karena Allah sudah menyiapkan tempat tinggal dan sudah menyediakan jamuan untuknya. Kullama raha aw ghada. Tiap kali dia pergi baik waktu pagi sore tetap akan disediakan. Semakin kita sering ke masjid, hidangan-hidangannya pun semakin banyak. Nah, demikian kaum muslimin. Jadi ini keutamaan masjid. Keutamaan yang lain dari sekian banyak keutamaan. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada nabi kita, "Ya Muhammad, fima yahtasimul malaul a'la?" Hei Muhammad, para malaikat yang di langit apa yang diperdebatkan? Ya, pernah terjadi perdebatan di kalangan para malaikat tentang amalan-amalan yang paling efektif, yang paling cepat merontokkan dosa. Kata Allah, "Ya Muhammad, apa yang diperdebatkan oleh malaikat?" Kata Nabi, "Anil kaffarat." Mereka memperdebatkan tentang amalan apa yang paling cepat merontokkan dosa-dosa. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan salah satunya adalah tinggal di masjid menunggu sholat. Dalam riwayat yang lain, intidharus sholah ila sholah, menunggu satu sholat ke sholat berikutnya. Antum sekarang datang di waktu sore, sambil dengar pengajian, sambil menunggu apa? Menunggu sholat. Habis sholat maghrib, nunggu sholat isya. Ini yang dimaksud dalam hadis ini, menggugurkan dan merontokkan dosa-dosa. Nah, ini keutamaan. Tidak kita beribadah dalam masjid, berjalan saja dari rumah menuju masjid, ini juga menggugurkan dosa-dosa, mengangkat derajat dan menghapuskan kesalahan. Jadi kaum muslimin, itulah kenapa kita sarankan bahwa untuk terakhir Ramadan ini cari tempat yang terbaik, yaitu masjid. Di masjid kita bisa maksimal untuk beribadah kaum muslimin. Antum habis salat subuh, duduk pegang Al-Quran yang mungkin ini sebelumnya belum pernah khatam Al-Quran, pokoknya 10 terakhir tak khatamkan. Cari tempat yang terbaik, duduk di masjid, buka Al-Quran, insya Allah, ya, menunggu matahari terbit, antum dapat 1,5 juz, 1 juz atau 2 juz, menunggu matahari terbit. Setelah itu sholat syuruk, ya, yang disebut oleh Nabi, barang siapa yang sholat berjamaah di masjid, lalu duduk hingga matahari terbit, lalu kemudian dia salat 2 rakaat, maka pahalanya kal umrati tammah, seperti umrah secara sempurna. Dapat itu 1 juz atau 2 juz. Nah, kalau tiap hari habis duhur duduk lagi 1 juz, habis asar, kalau anda pulang ke rumah habis salat subuh, mungkin ngaji sebentar, auzubillahi minasyaitonir rajim, langsung lanjut. Pasti tempat yang terbaik kaum muslim. Habis salat tarawih pulang,
nikmati hidangan Anda yang mungkin Anda memang sudah menginginkan, sudah mengangankan untuk menghabiskannya, habiskan. Setelah itu jam 10 malam, 11 malam balik lagi ke masjid. Ini untuk memaksimalkan ya hari-hari terakhir kita. Baik, syukur-syukur kalau di 10 terakhir mau tinggal di masjid. Wah, ini lebih mantap lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur beliau, ketika beliau menjadi nabi, beliau tidak pernah absen dari yang namanya i'tikaf. Beliau tinggal 10 hari di masjid, baik malam siang non-stop. Bukan malam i'tikaf, siang pergi ke sawah, pergi kantor, enggak. 10 total. Malam siang, malam siang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah absen 1 kali tidak i'tikaf. Beliau ganti di awal 10 Syawal. 10 awal bulan Syawal. Jadi tidak ngelencer kayak kita. Beliau i'tikaf 10 awal Syawal. Ya, ini artinya bahwa i'tikaf ini memang betul-betul penting. Betul tidak disebutkan apa keutamaannya. Tetapi Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Ini sudah cukup menunjukkan akan keutamaan daripada i'tikaf. Ya, dan paling efektif untuk mencari malam Lailatul Qadar. Karena orang yang i'tikaf, ya, dia telah menjaga-jaga itu, menjaga datangnya malam Lailatul Qadar. Dan dia pokoknya ganjil genap, tidak ngurus. Yang penting beribadah 10 terakhir Ramadan. Nah, seperti itu. Nah, kalau di rumah kadang ganjil, nanti malam ganjil. Nanti ganjil. Genap, besok nggak usah. Nah, akhirnya bertanya-tanya, dapat Ramadan apa enggak ya? Dapat malam Lailatul Qadar apa enggak ya? Ya, makanya kata sahabat, barang siapa yang mencari di setiap harinya, maka dia pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, demikian kaum muslimin. Adapun untuk i'tikaf, tata cara i'tikaf insyaallah tidak begitu sulit, ya. Anda cukup datang ke masjid. Ya, jadi ada i'tikaf seharian di luar 10 terakhir Ramadan. Jadi ada i'tikaf yang 10 hari, ada i'tikaf yang mungkin 1 malam atau cuma 1 hari. Bahkan ada yang bilang cuma jam, sesaat. Walaupun kita tidak tahu dalil tentang i'tikaf yang sesaat itu. Ya, kan ada tertulis biasanya. Masuk masjid niatkan i'tikaf. Padahal untuk i'tikaf ini ada syarat-syaratnya. Ya, baik. Jadi kita berbicara i'tikaf yang 10 hari. Bukan yang 1 hari, 10 hari. Nah, tapi kalau yang belum libur ya, yang kerja di kantoran belum libur, ya sudahlah. Tidak usah ambil program yang 10 hari ini. Ya. Atau yang masih sibuk ngurus kambingnya, ya sudah. Kecuali kalau punya harta ganda, harta yang cukup, ya cari tukang ngarit kambing, katakan Pak, untuk 10 hari berapa untuk mengangankan kambing? 200.000, aneh 200.000. Pergi i'tikaf. Ya, kalau itu bisa diwakili. Nah, baik. Jadi cukup datang ke masjid, bawa selimut Anda, bawa bantal Anda. Kalau mau bawa kasur, monggo bawa kasur. Bawa ternopo-nopo. Datang, kemudian sebelum malam 21, ya, sebelum malam 21, yaitu tanggal 20, sebelum matahari terbenam pada tanggal 20, masuk masjid. Ya, karena malam 21 itu dihitung dari matahari mulai terbenam, masuk maghrib. Jadi sebelum maghrib Anda sudah berada di masjid. Sebelum maghrib, malam 21, sebelum malam 21. Nah, diperkirakan 21 ini ada kemungkinan malam Lailatul Qadar. Anda sudah mulai start nih. Nah, mulai apa yang diperbuat di masjid? Ya, salat maghrib, menjaga salat wajib, ya salat sunnah, nanti salat malam. Kalau tidak tarawih, ambil salat malamnya. Misalnya bagi yang mengatakan 11 rakaat, bagi 23 rakaat, ya salat tarawih, ya nanti lagi salat di malam, baca Al-Quran, ngobrol-ngobrol tentang agama, selesai. Besok salat subuh. Kalau ngantuk, ya tidur. Tapi jangan dihabiskan waktu i'tikafnya dengan tidur. Nah, demikian. Tidak jual beli di dalam masjid. Kalau ada bisnis, tinggalkan dulu semuanya. Karena masjid ini adalah pasar akhirat, bukan pasar dunia. Ya.
Istri boleh datang menjenguk, berkunjung. Kalau bisa buatlah bilik di dalam masjid, ada kamar kecil ya dari kain. Ya, dinding dari kain. Ya, jadi Anda tidur, Anda beribadah di dalamnya tidak terpantau dan tidak terlihat orang lain. Ya. Jika memang tidak ada yang mengantarkan makanan, Anda bisa keluar cari makanan. Kalau ternyata panitia sudah mengkoordinir, sudah bayar 150.000, 200.000 untuk 10 hari. Biar kami yang datangkan makanan. Ya, bagus. Kalau ada muhsinin, para donatur, gak usah bayar. Kami yang tanggung 10 hari, 10 malam. Lebih api lagi. Nah, seperti itu. Ya, baik. Dan syaratnya masjid itu ada jumatannya. Ada jumatannya. Masjid yang ada jumatannya. Sehingga kalau misalnya masjid yang tidak ada jumatannya, menyebabkan dia harus keluar. Ya, keluar ke masjid untuk salat Jumat, dan ini tidak diperkenankan. Jadi cari tempat iktikaf yang ada jumatannya. Ada orang sakit, tidak disunahkan untuk menjenguk bagi orang iktikaf. Ada berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, titip pesan saja, lewat WA, berduka cita, tapi tidak ikut untuk melayat. Ya, memang tidak keluar dari masjid selama 10 hari, dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana berminat iktikaf untuk tahun ini? Nah, bisa dikoordinir, cari masjid. Ya, cari masjid untuk itu. Kalau di sini tampaknya tidak digunakan untuk Jumatan, bukan? Ya, baik. Kemudian kaum muslimin, yang kedua, hendaklah kita mengeksploitasi waktu kita dengan sebaik-baik. Kita gunakan waktu kita yang tersisa dengan sebaik-baiknya. Ya, manfaatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira, wahai manusia, bahwa kalian diciptakan ini dengan kesia-siaan dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Apakah kalian mengira bahwa di kehidupan dunia ini tidak ada namanya kewajiban, tidak ada namanya larangan, tidak ada namanya pahala, tidak ada namanya dosa? Apa kalian pikir bahwa hidup di dunia ini seperti binatang ternak, mangan turu, beranak pinak? Bahwa kalian tidak mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kalian? Apa kalian menyangka seperti itu? Enggak, kaum muslimin. Ya, setiap detik dari umur kita ini kita akan pertanggungjawabkan. Setiap napas yang kita hembuskan akan kita pertanggungjawabkan. Sekecil harta apapun yang kita miliki, kita akan pertanggungjawabkan. Sekecil apapun amanah yang ada di pundak kita, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, manfaatkan sebaik-baiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Hiduplah di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti seorang pengembara. Ya. Kata Abdullah bin Umar, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Kalau kau ada di waktu sore, bisa dilakukan amal itu di waktu sore, gak perlu nunggu waktu pagi. Ini dalam rangka memanfaatkan waktu. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau Anda ada di waktu pagi, gak perlu menunggu sore. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ini dalam rangka memanfaatkan waktu. Tidak ada yang paling aku sesali, melainkan ketika matahari terbenam, di mana umurku berkurang dan amal tidak bertambah. Ya Allah, umur itu terus matahari ketika terbenam kaum muslimin, waktu itu merayap dan terus berjalan dan tidak akan kembali lagi. Ya. Kita ini yang ada di majelis ini, yang sudah tua-tua ya, sudah sepuh, merasa bahwa kita ini masih muda. Ya, kayak waktu itu masih kemarin. Padahal kaum muslimin, waktu itu sudah berjalan, sudah habis. Ibaratnya kalau kita ini umur umat Muhammad 60-70 tahun, kita sudah meninggalkan garis start 40 tahun. Yang usianya 40 tahun. Ya. Atau sudah 50 tahun kita meninggalkan garis start. 10 tahun lagi kita akan masuk di lubang kematian.
Kalau sampai. Jadi kita ini sekarang lagi berjalan menuju kemana? Lubang kematian. Berjalan. Ya. Ada orang yang berjalan menuju ke lubang kematian masih senyum-senyum, masih goyang-guyu, bangga dengan kemaksiatan, padahal dia lagi berjalan menuju pada kematiannya. Ya Allah, kaum muslimin. Jadi itulah Abdullah bin Mas'ud. Tidak ada yang paling disesali melainkan adalah ketika matahari terbenam, umur dia berkurang dan amal tidak bertambah. Muhammad bin Suhnun. Ya. Ini kita bercermin dari perjalanan para salaf. Muhammad bin Suhnun Al-Maliki itu pernah dia disibukkan dengan suatu hal, dan keseharian beliau memang sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat. Dia sedang menulis kitab. Datang budaknya dan menawarkan makanan, mengingat majikannya belum lagi makan, sudah seharian tidak makan, ditawarkan makanan. Namun ia menolak makanan tersebut dan menyuruh pembantunya untuk menunggu di luar. Dan dia terus menulis dan menulis hingga larut malam. Pembantunya khawatir majikannya jatuh sakit. Maka pembantu ini pun masuk dan menyuapkan makanan kepada Muhammad bin Suhnun. Menyuapkan makanan tadi di mulut Muhammad bin Suhnun. Dan Muhammad bin Suhnun pun sambil makan sambil menulis. Ya. Setelah masuk subuh, dia terkaget dengan kehadiran pembantu di sisinya dan berkata, "Maafkan saya dan tidak memperhatikan kedatangan karena kesibukan saya. Bukannya tadi malam kau menawarkan makanan? Ayo, datangkan makanannya." "Loh, Tuan, bukannya Anda sudah memakannya?" "Ya, saya sudah memakannya. Saya merasa belum makan." Subhanallah. Ya, jadi dia tidak sadar kalau lagi sedang makan. Ya. Ini karena saking sibuknya dengan hal-hal yang bermanfaat, dan itu keseharian dia. Ada di antara salaf, diajak oleh kawannya untuk obrol-obrol. Katanya, "Mas, berhentilah, mari kita obrol-obrol sejenak." Katanya, "Kalau kau bisa menahan perputaran matahari, saya akan berhenti untuk melakukan hal ini, dan saya akan mengajakmu obrol-obrol." Alias kalau kau bisa menahan matahari, alias matahari kalau sudah terbenam, selesai sudah. Ada bagian dari waktu kita yang telah hilang. Nah, demikian. Dan masih banyak lagi cerita-cerita salaf, bagaimana kesibukan mereka dalam memanfaatkan waktu-waktu sedemikian rupa. Nah, kaum muslimin, bulan Ramadan ini disebutkan dalam Al-Quran ayyam ma'dudat. Jadi bulan Ramadan ini hari-harinya berbilang, ayyam ma'dudat. Ya, dalam Al-Quran disebutkan demikian, bahwa bulan Ramadan hari-harinya berbilang. Lalu bagaimana menurut jenengan semua jika 20 hari telah berlalu, tinggal 10 hari lagi? Ya, tentu sudah amat sedikit. Kalau satu bulan saja disebut hari yang berbilang, ya, hari yang sedikit yang berbilang. Lalu bagaimana jika sudah berlalu 20 hari? Nah, oleh karena itu kaum muslimin, manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang tersedia. Manfaatkan dengan melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian yang terakhir kaum muslimin, yang terakhir, yang paling penting untuk di 10 terakhir ini, kita sudah harus pandai pilah-pilah kawan, pilah-pilah teman. Ya, karena apa kaum muslimin? Kawan ini juga bisa menjadi begal bagi waktu kita. Ya, dia bisa memangkas waktu-waktu berharga kita. Bayangkan kalau diajak ngobrol sampai berjam-jam. 1 jam itu mungkin bisa 1 juz Al-Quran bisa tuntas, atau 2 juz kalau bacanya agak cepat. Nah, kalau ngobrol sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan setiap hari seperti itu, terus apa? Jadi makanya Nabi SAW menyebutkan perumpamaan kawan yang baik, masalul jalisul khair wa jalisus su'. Perumpamaan orang yang teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk, perumpamaannya seperti orang yang membawa minyak wangi atau penjual minyak wangi dan orang pandai besi.
Ya, istilahnya kalau orang baik itu perumpamannya seperti penjual minyak wangi. Ya. Kita walaupun tidak beli, dapat aromanya. Pak, coba dulu lah, coba. Mana? Ya sudah, nggak jadi belinya, ya sudah. Transaksi tidak jadi, Anda mendapatkan bau. Tapi dengan orang yang buruk, kawan yang buruk, Anda dekat-dekat dengannya, maka Anda bisa kepercik dengan apinya. Ya, terpercik, baju kita bolong atau kulit kita kena dan lain sebagainya. Ya. Makanya pernah ada orang yang membunuh 100 jiwa. Ya, di zaman itu. Dia datang kepada orang alim. Masihkah mungkin Allah menerima tobatku? Kata orang alim ini, siapa yang menghalangi tobatmu wahai hamba Allah? Siapa yang menghalangi antara dirimu dengan Tuhanmu? Tidak ada. Saranku, pergilah ke kampung ini. Sembahlah Allah, beribadahlah di sana bersama orang-orang soleh, dan tinggalkan kampungmu yang buruk. Kenapa kaum muslimin? Jika dia masih tetap tinggal di kampung halamannya, ya, di tempat dia berbuat keburukan dan dosa, maka besar kemungkinan dia tidak akan berubah. Mungkin berubah sesaat lalu kembali lagi karena perkawanan yang buruk. Makanya dalam Islam, kalau ada pemudi atau pemuda yang berzina, di samping dia dihukum cambuk 100 kali, dia diasingkan selama 1 tahun. Kenapa kaum muslimin? Jika dia melakukan pelanggaran zina tersebut dan dia tidak diasingkan, besar kemungkinan dia akan masih tetap melakukan hal yang sama. Dia akan terjatuh di lubang yang sama. Ya, kenapa? Ya, ibarat orang meminum air laut, dia akan merasa asin, haus dan terus. Subhanallah. Dan itu banyak terjadi kaum muslimin. Ada orang yang terjatuh dalam zina, menyesal. Ya, menyesal. Dia ingin bertobat, tetapi apa? Dia tidak meninggalkan tempatnya tersebut. Hubungan terus terjalin. Hingga apa? Terjadi perzinahan berkali-kali dengan orang yang sama. Makanya dalam syariat dicambuk 100 kali, diasingkan selama 1 tahun. Tidak di kampung halamannya lagi. Ya. Kaum muslimin, air, udara itu akan berefek dengan bangkai yang ada di sampingnya. Akan terpengaruh dengan bangkai yang ada di sampingnya. Itu pasti. Ya, itu pasti. Makanya disebutkan dalam hadis, apabila bangkai jatuh di mentega salah seorang di antara kalian, maka buanglah bangkai itu dan mentega yang ada di sekitarnya. Merusak. Ya, begitu juga dalam pergaulan kita kaum muslimin. Kita okelah, boleh berteman dengan siapa saja. Tetapi untuk bersahabat, berkawan, kita harus pilih-pilih. Wah, Ustaz, kami bukan anak kecil lagi, Ustaz. Tetapi kaum muslimin, betul kita bukan anak kecil lagi yang perlu diatur seperti ini, seperti itu. Tapi kaum muslimin pada sejatinya kadang kita tidak sadar, kita berkawan dengan orang-orang yang mematikan waktu kita. Ada di antara ulama, ya, saking dia menjaga waktu, ya, saking dia menjaga waktu, dia meletakkan pakaian yang terbaiknya di balik pintu. Jasnya ditaruh di balik pintu. Ya, kalau ada tamu, dia segera pakai jasnya, rapi. Tamunya pasti kebingungan, ini orang mau keluar rumah ini. Oh, sampean mau keluar? Sudah. Duduk, silakan duduk dulu. Ketika ia melihat arah pembicaraannya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, dia akan berkata, bagaimana? Saya juga sudah siap untuk keluar ini. Ya, dia keluar. Ketika tamunya belok kanan, dia belok kiri, muter lagi lewat belakang. Dia tidak berdusta, dia memang mau keluar. Ya, dia memang mau keluar. Ya, tapi kalau itu bermanfaat, lanjut terus. Kalau bermanfaat, tapi kalau tidak bermanfaat, sudah. Ya, maaf, saya mau keluar. Ya, seperti itu. Jadi kaum muslimin, kalau teman baik saja bisa memangkas waktu kita, ulama-ulama dulu sudah menghindari. Lalu bagaimana kalau teman-teman itu adalah teman-teman yang sudah pasti buruknya yang mengajak kepada
kemaksiatan. Nah, 10 terakhir ini Ramadan cari kawan. Ya, misalnya, ayo di mana itikafnya misalnya. Sebab kalau sama-sama itikaf di masjid, kita mulai loyo, oh si fulan masih sibuk baca Al-Quran, baca Al-Quran. Kita sudah tidak bersemangat untuk salat sunnah, oh si fulan sudah usia 80 tahun, salat malamnya kayak nggak ada gemetarnya, tetap kokoh kakinya. Masa saya yang masih muda seperti ini terkalahkan dengan yang tua? Ya, dengan lingkungan-lingkungan ini kaum muslimin, insya Allah kita akan semakin kuat untuk beribadah dan kita terbantu untuk istiqomah. Kita ini puasa Ramadan terasa ringan. Kenapa? Karena seisi rumah tetangga kita semua puasa Ramadan. Coba kalau kita puasa sunnah, berat rasanya. Karena kanan kiri nggak puasa, ya, nggak berpuasa. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, dengan tiga hal ini insya Allah amat membantu kita untuk memaksimalkan 10 yang terakhir. Cari tempat yang terbaik, mulai pikirkan. Insya Allah Jumat ini, besok itu sudah masuk 20 Ramadan. Kemudian malam Sabtu berarti ini adalah malam ganjil. Ini sudah azan? Belum ya. Jadi malam ganjil. Kalau antum semua memang tidak sempat untuk itikaf karena kondisi, maka manfaatkan malam-malam ganjilnya, maksimalkan malam-malam ganjil. 21 ini memungkinkan terjadinya malam Lailatul Qadar. Nabi SAW pernah bersabda, jika kalian melihat nanti wajahku penuh dengan lumpur, aku sujud di lumpur, maka ketahuilah bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan betul di subuh hari ketika Nabi bersalam, Assalamualaikum, para sahabat menyaksikan lumpur di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena masjid waktu itu tidak berkeramik tetapi murni tanah, ya, ada pasir berlumpur. Sampai kata para sahabat, barulah kami ketahui bahwa malam tadi adalah malam Lailatul Qadar. Malam 23, malam 25, malam 27. Mayoritas ulama mengunggulkan malam 27, malam 29. Dan kaum muslimin, pendapat yang benar bahwa malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Ya, berpindah-pindah. Ya, bisa ganjil yang ini, bisa ganjil yang ini, bisa yang ganjil ini. Cuma sekali dalam setahun. Jadi kalau tidak bisa itikaf 10 hari kaum muslimin, malam ganjil, bawa anak-anak kita ke masjid. Kalau perlu bawa istri kita ke masjid. Praykan dulu untuk masak malam ganjil. Ya, sebenarnya untuk malam Lailatul Qadar, mencari malam Lailatul Qadar bisa juga di rumah. Cuma di masjid itu lebih maksimal. Di masjid lebih maksimal. Nah, jadi kaum muslimin, bahwa kami lihat kebiasaan-kebiasaan masyarakat di negeri Arab, wabil khusus di Mesir yang kami saksikan. Itu kalau sudah malam ganjil, Masya Allah, masjid penuh sesak. Ya, karena apa? Karena masyarakat berbondong-bondong datang ke masjid. Ya, untuk sekedar baca Al-Quran, untuk salat sunnah. Masing-masing mereka sudah bawa kopi, termos isi kopi. Ya, bagaimana caranya malam itu nggak tidur? Iya, nggak apa-apa sudah. Ini nggak sepanjang tahun. Jadi apapun, minuman apapun membuat nggak ngantuk. Jangan lupa, mereka tidak hanya untuk diri sendiri. Nanti mereka untuk berikan ke tetangga-tetangga sebelah kalau yang tidak bawa minuman. Ya, bahkan kaum muslimin untuk itikaf sulitnya cari tempat untuk itikaf. Masjid ini sudah nggak nerima penuh. Masjid ini nggak nerima penuh. Kami pernah datang ke satu masjid. Ya, daftar untuk itikaf di salah satu masjid sunnah. Pak, daftar itikaf. Oh maaf, sudah penuh. Pak, ayo terimalah, kami mau belajar itikaf. Nggak bisa, sudah penuh. Dari Indonesia, walaupun dari mana, nggak diterima. Demi untuk diterima. Siang itu kaum muslimin, kami angkat boyong kasur kami naik bis, karena nggak dapat tempat. Cari tempat yang lain. Ya, bagaimana orang-orang di sana begitu antusias dan semangat untuk menjalankan sunnah yang satu ini.
Nah, demikian kaum muslimin, kita cukupkan kajian kita sore ini, dan insyaallah untuk kajian berikutnya akan berlanjut di hari-hari ke depan setelah Ramadan nanti, itu tepatnya di bulan Syawal. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.